Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video YouTube aku. Bukan yang pertama, tapi kalau yang direncanakan ini yang pertama. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment. Share. Di-share juga ya. Oke, hari ini aku ketemu sama ini teman lama ya, lebih tepatnya adik kelas karena kita nggak seumuran juga. Nih, ini namanya Melly. Hai. Ini adalah adik kelas aku waktu kuliah ya di STAI Al-Ihya. Ini bedanya 1 tahun ya Mel kita. Iya, kalau tingkatan, tapi kalau umurnya beda jauh kayaknya. Oh, emang dikira saya sudah tuwir. Ya, jadi mungkin ini kita bikin buat ini ngilangin rasa kangen ya, karena kita udah lama nggak ketemu juga, dan berapa kali punya rencana buat reuni bareng teman-teman juga belum terwujud. Akhirnya aku punya rencana buat satu-satu nanti kita ketemu ya, buat masuk di konten YouTube aku. Nah di situ semoga bisa mengobati rasa kangen kita. Amin. Ya. Oke. Mungkin karena pertama jadi masih canggung ya. Jadi masih canggung. Jadi mohon dimaklumi. Ya. Oke. Kita ngalur aja ya Mel, nanyanya masih aneh. Kalau nanya apa dulu ya? Oke, mungkin pertanyaan pertama deh, Mary sekarang kesibukannya apa pasca lulus kuliah? Pas lulus itu kan kebetulan lagi hamil, habis itu melahirkan. Nah, setelah melahirkan paling kesibukannya itu ngurus anak. Setelah anak usia 1 tahun lebih baru kerja. Habis itu kesibukannya berubah jadi sekolah anak, suami. Untuk kuliah sendiri itu lulusnya tahun berapa? 2016. Oh, 2000. Betul, berarti adik kelas beda 1 tahun. Soalnya aku lulusnya tahun 2015. Ya, 2015. Nah, untuk kesibukan sekarang lagi ngajar. Apa sih? 2015. Bener atau mana? Salah ya. Si Meli seangkatan sama si Pecoy seangkatan enggak? Oh, berarti Aku beda 2 tahun. Aku 2017. 2017 ya, berarti. Nah. Sudah datang lagi. Mungkin yang sudah kenal Meli sudah tahu ya. Meli seperti itu. Astagfirullah. Okay. Nah, sekarang berarti ngajarnya di sekolah mana, Mel? Di MIPUI Cipari. Kebetulan deket rumah juga. Jadi lebih gampang aksesnya. Deket ya. Itu ngambil kalau yang namanya ngajar di SD atau di MI itu kalau lulusan kita PGMI ya, itu jadi wali kelas atau ngambil megang satu bidang studi. Megangnya apa sekarang? Wali kelas. Oh, wali kelas. Kelas jadi, berapa? Kelas 2. Kebetulan sekarang jadinya udah linear gitu. Kan lulusan PGMI ngajarnya jadi wali kelas. Oh, ya. Soalnya saya tidak tahu. Saya berbelok dari lulusan PGMI, kerjanya tidak di sekolah, jadi sudah nggak tahu tuh yang model begituan ya. Terus mau nanya apa lagi ya? Oh iya, gini Mel, mau nanya-nanya aja ya. Masih ingat pengalaman waktu kuliah enggak? Yang masih ingat, yang paling berkesan tuh apa sih gitu? Yang paling berkesan itu sebenarnya kuliahnya sih cuman biasa aja ya, masuk kelas, belajar, pulang, paling main sama teman-teman gitu-gitu aja. Cuman yang berkesan itu ketika masuk ke organisasi di ekstra dan intra. Ih, Tata jangan ketawa. Meli waktu itu masuk organisasi apa dulu? Paling pertama pas masuk kemana dulu? HMI. HMI dulu. Itu udah semester berapa? Semester 2 kayaknya. Semester 2 ya. Semester 1.
Dan langsung jadi ketua Kohati. Enggak. Masih anggota biasa. Masih anggota. Meli waktu itu jadi ketua Kohati kan? Ini Di semester berapa ya? ketua Kohati ya. Pada masanya iya, komisariat pada masanya. Waktu gini ya, kalau waktu itu berarti HMI, terus HI juga kan? HI enggak HI. Oh, HI enggak. Terus Pramuka iya, sama Desi ya. Terus BEM. Nah, ini BEM kita ya, angkatan kita. Nah, apa sih dari kita ikutan itu tuh, organisasi itu yang paling bisa diambil pelajarannya sama Meli tuh apa? Organisasi apa? Semuanya mungkin ya. Atau misalkan satu-satu terserah deh. Yang penting kita tuh belajar apa sih gitu yang sampai sekarang tuh masih kepake gitu. Waktu pertama masuk HMI itu kan semester 1 atau 2 ya, soalnya pas masih baru banget diajakin waktu itu sama Alfandi. Waktu itu Alfandi masih presma di STAI, jadi suka diajakinnya itu kayak kajian gitu, dan itu tuh yang bikin menarik kenapa bisa masuk ke HMI itu awalnya karena sering diajakin kajian keilmuan kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya masuk, dan pelajaran yang bisa diambilnya adalah di HMI itu kebersamaan dan kekeluargaannya cukup erat, terus juga banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa kita dapat kalau kita mau aja sih, kalau nggak mau. Terus kalau pramuka gimana? Karena waktu di SMK-nya kebetulan ikut pramuka Bantara, jadi meneruskan ya, jadi niatnya tuh untuk meneruskan aja. Tapi di pramuka nggak sampai akhir banget karena waktu itu ada beberapa kendala, kesibukan juga. Waktu itu sibuk di BEM, sibuk di HMI juga, jadinya pramukanya agak berkurang kesibukannya. Oke. Kalau di BEM-nya gimana? Kebetulan Teh Iom ini kan waktu itu ini kan Meli di BEM-nya gimana? Ada kesan-kesan yang menarik atau malah buruk semua kesannya ya? Waktu itu kan kebetulan Teh Iom itu presmanya. Waktu itu aku di sekjen 2 ya, sekjen 2. Jadinya tuh suka dipakai gitu sama Teh. Dipakai kayak Mel pangetikeun banyak banget, dan hal-hal kayak gitu sebenarnya sampai sering nginep gara-gara ngerjain apa sih proposal yang kayak gitu, harus diketik, harus beres dalam waktu 1 malam. Kadang dibawa ke rumah laptop, nih Mel laptop teteh bawa aja, walaupun laptopnya waktu itu udah agak rusak tapi masih bisa dipakai. Itu bukan laptop juga, itu notebook. Belum punya duit buat beli laptop. ada anaknya Zul. Hai Salong. Anaknya Zul. Iya, itu anaknya Meli sama Jajang ya, udah punya buntut 1 dan mau menambah. Amin. Terus yang paling berkesan di BEM itu terlalu banyak kebersamaan yang dilewatin. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya nggak bisa digantikan sama apapun gitu, termasuk karena sering nginep dulu ya, sering nginep tuh karena ada kegiatan. Kita tuh selama di BEM kegiatannya tuh banyak banget. Jadi bukan angkatan main-mainan doang ya. Kalau nginep tuh malam tuh kita beres-beres segala macam, ruangan segala macam lah pokoknya, sampai subuh-subuhnya beli ke pasar buat makanannya gitu ya, buat snack. Iya, buat snacknya gitu-gitu deh pokoknya. Hal-hal kayak gitu tuh yang sekarang justru dikangenin. Kalau dulu mah emang iya ngerasa capek tapi enjoy, sekarang kangen tapi kayaknya nggak mungkin kayak bisa kayak gitu lagi. Ya, dulu jujur ya Mel, dulu waktu misalnya teteh lagi ini ya, pasti kan kayak yang namanya kita di organisasi, apalagi teteh misalkan ada di posisinya ketua, pasti banyak yang nyuruh ini itu. Jujur sempet nggak ngerasa bete gitu? Ya sempet lah.
karena kan nyuruhnya tuh nggak tahu situasi dan kondisi ya. Kadang kita tuh lagi ngerjain apa, tapi karena mungkin pikiran dianya udah kacau kemana-mana, kita tuh harus ngerjain apa yang dia mau juga. Padahal kita juga ada tugasnya masing-masing. Nggak nyuruh, ya pokoknya gitu deh kadang mah. Tapi karena udah tahu sifat, udah tahu karakter, daripada karakternya keras juga ya? Dan harus diturutin. Kalau nggak diturutin itu bahaya guys. Jadinya harus, jadi pokoknya sebisa mungkin oke, iya teh siap, oke teh siap teh gitu. Jadi ini Meli itu salah satu waktu itu ya anggota yang memang sering diandalkan waktu itu ya, karena ada jadi waktu itu kan anggotanya tuh ada yang udah kerja gitu ya. Nah karena kebetulan Meli posisinya lebih luang waktunya, jadi kita jadi andalan gitu. Jadi sering entah malam entah sore itu pokoknya harus cepetan ke kampus, ke band gitu. Tiap disuruh mau siang pagi sore, Mel sini Mel ini ada kerjaan, suka langsung aja gitu. Oh, mungkin waktu itu emang karena belum ada kesibukan juga. Ya, karena kita belum kerja juga ya. Posisinya waktu itu masih pengangguran, tapi ya alhamdulillah itu jadi bekal juga ya buat kita, jadi bekalnya juga. Terus kalau sekarang kangen gak sih sama teman-teman? Soalnya kan gini ya, waktu pas kita teteh ya, jujur ya, pas misalkan ada kita lengser nih, terus di pergantian tuh jadi ada BEM yang baru, jujur karena mungkin sudah terbiasa kebersamaan itu, ada rasa sedih ya, ada rasa sedih meninggalkan adik-adik khususnya yang karena banyaknya yang nempel tuh adik kelas semua gitu. Banyak yang bareng-barengan seangkatan tuh ya, sama Cep Somantri, sama iya Nur Asia, sama Rini, itu ya mungkin di BEM tuh bertiga. Kalau yang seangkatan selebihnya itu adik kelas semua. Dan rata-rata semuanya tuh pada manja. Kalau sama Taeyong tuh udah disebut kayak mamahnya, kayak mamahnya gitu. Ayahnya siapa ya? Acep ya? Bapaknya anggota yang cowok juga ya. Terus ini Mel, kalau kita kan pasti punya pengalaman nih buat teman-teman atau misalkan yang lain lah yang sekarang lagi jenjang kuliah ya, ada nggak sih misalkan nasihat gitu supaya gini, maksudnya dari pengalaman berorganisasi itu seperti apa, dan teman-teman tuh kalau bisa gimana gitu sebagai mahasiswa gitu. Bukan berarti kita waktu jadi mahasiswa bagus-bagus juga, maksudnya sharing pengalaman aja gitu. Kalau dulu tuh mestinya kita tuh gimana sih ya? Kalau sharing sih aku bisa, tapi kalau untuk ngasih tahu segala macamnya nggak bisa ya. Kalau sebatas sharing karena pernah mengalami ya, waktu sebagai mahasiswa jujur aku nggak pernah nyesel ikut organisasi ekstra maupun intra, itu nggak pernah nyesel sama sekali. Karena kalau kita bisa membagi waktu itu antara pelajaran dan kesibukan di organisasi, bisa balance kok gitu. Masih bisa sama-sama jalan ya. Iya, bisa jalan gitu. Kecuali mungkin kalau kitanya aktifnya hanya di organisasi aja, ke kelasnya malas, belajarnya malas, mungkin itu salah juga, kan beda lagi ceritanya. Kalau dulu tuh aku ya ada jadwal kelas ya aku masuk, ada tugas ya dikerjain, tapi juga tetap ikut andil di organisasi gitu. Semenjak dan jangan takut untuk masuk organisasi, itu aja sih. Karena di organisasi itu nggak selalu capek kok, banyak enjoynya juga. Memang kadang-kadang capek karena diburu waktu dan segala macam pekerjaan, tapi setelah itu kita akan ngerasain kepuasan tersendiri ketika acara yang kita gelar atau yang kita laksanakan itu berhasil. Udah sukses ya. Iya, ngadain seminar aja itu kan repotnya minta ampun. Seminar sampai snacknya nggak cukup karena orang kebanyakan yang datang. Itu jarang banget terjadi. Tahu lamping sama lontong. Itu jarang banget terjadi. Itu ya jarang terjadi karena ngadain seminar orangnya sebanyak itu yang datang, sampai yang atas itu full sampai snacknya habis.
nggak cukup. Biasanya harus tuh relax. sebaliknya kalau ngadain seminar tuh kan yang datang kita takutnya justru Nggak nggak ada yang datang. Itu malah membludak. Iya, betul. Itu pengalaman. Pokoknya nah itu kan capek tuh ya prosesnya. Tapi setelah itu kita ngerasain kepuasan yang luar biasa nih, pokoknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Aku mau nanya gini deh, Meli ketemu sama Jajang pertama kali di mana? Di kampus lah. Nah, Ada orang ya, Bu? Ceritain pertama kali ketemu sama Jajang. pertama kali ketemu ya di kampus, dan pertama kali ketemu kenalnya itu waktu awal-awal masuk BEM, karena dia juga kan anggota BEM ya. juga. Terus awalnya itu gak kenal, gak tahu sama sekali, padahal waktu itu aku masuk BEM tuh semester berapa ya? 3. Jadi waktu masih sama Apandi udah masuk juga apa belum? Masuk apa? BEM. Enggak, waktu sama Teteh aja. Berarti pertama ya. Pertama tuh masuk angkat 2000 berapa lah, pokoknya semester 3. Itu tuh pas masuk, terus tiba-tiba teman-teman tuh banyak yang Mel, ada salam kayak gitu-gitu. Dari siapa? Katanya teh dari Jajang, nggak tahu itu awalnya siapa. Terus lama-lama yang mana yang itu tahu gitu. Langsung Di BEM. falling in love. Enggak. Rahasia. Soalnya Meli ini termasuk pasangan yang super romantis. Dan Apa bucin mungkin kalau zaman sekarang ya. bisa jadi apa ya? Bisa jadi sebuah apa ya teh namanya? Pokoknya yang buat teman-teman yang mungkin belum punya pacar, belum punya jodoh, masuk BEM atau masuk organisasi bisa dapat Buat cari jodoh bisa ya, bisa itu. Tapi jangan sampai jadi alasan utama. Iya, Tapi- cuman kebetulan aja dapetnya di BEM. Kebetulan dapat di situ dan alhamdulillah sampai merit ya, sampai sekarang udah Amin. punya anak 1. Mel, mungkin ini pertanyaannya agak sensitif. Kalau sekiranya keberatan gak dijawab juga nggak apa-apa ya. Meli kan waktu itu posisi kehilangan bapak waktu masih kuliah ya. Iya. Nah, soalnya kan Teteh juga ngerasain dong kehilangan sosok bapak waktu kuliah tuh, dropnya kayak gimana, downnya kayak gimana. Nah, pertanyaan Teteh tuh sampai Meli satu ketika bapak nggak ada itu bagaimana perasaannya dan gimana sampai Meli bisa kuat? Aku masih ingat banget. Sebenarnya bapak udah sakitnya tuh lama, sakit, ada riwayat jantung. Cuman karena rutin check up ke dokter sesuai jadwal, dia nggak pernah malas untuk check up. Mungkin karena semangat untuk hidupnya itu tinggi. Sampai terakhir itu dokter ngasih tahu bahwa bapak itu akan sembuh dalam waktu cepat katanya, karena kondisi jantungnya itu udah makin membaik lah dengan obat-obatan dan perawatan dari dokter yang sedemikian rupa. Akhirnya pas detik-detik mau meninggal tuh aku nggak ngerasa bapak mau meninggal, biasa aja teh. Bahkan Jadi waktu itu nggak ada pirasat gitu ya? Iya, nggak ada sama sekali. Bahkan waktu itu kan kita lagi ada acara spektak Iya. di BEM. Nah ya, dia masih di BEM. Jadi maksudnya tuh tidak menemani berarti ya, pas nggak ada itu tidak menemani. Di Iya. samping bapaknya tuh nggak. Iya, pas itu kita tuh lagi ada acara spektak, kayak acara festival olahraga gitu bukan sih? Ya, olahraga Iya, gitu. spekta itu acara yang berturut-turut berapa hari, 1 bulan bahkan itu acara Iya. berturut-turut. Terus, nah ceritanya tuh aku masih di rumah pagi-pagi biasa. Bapak biasa aja kayak orang sehat gitu. Tiduran, duduk, pokoknya semuanya tuh kayak biasanya aja, bahkan beraktivitas seperti biasa. Waktu itu tuh pas hari pertama, aku inget itu tuh hari Sabtu, hari pertama aku mau mamah renov rumah, renov dapur, jadi kayak mau bongkar, mau dirubah gitu loh itunya, bentuk rumahnya. Terus itu tuh hari pertama aku pamit jam 11-an, jam 11 siang pamit ke kampus biasa. Pas di kampus sekitar jam 2-an itu aku ditelepon sama saudara aku. Terus dia cuma bilang, "Teteh pulang." "Kenapa?" "Enggak ada apa-apa, ini katanya teh bapak sakit," katanya. Cuma gitu doang. Terus aku
tiba-tiba aduh jangan-jangan ada apa-apa ya, langsung itu kok tiba-tiba disuruh pulang, terus dikasih tahu bapak sakit, padahal aku berangkat aja kan biasa aja gitu, nggak kelihatan sakit atau gimana. Terus ya waktu itu aku pulang, pas pulang di perjalanan aku ketemu sama bibi aku yang waktu itu lagi nunggu kendaraan umum. Terus aku bilang, "Bi, mau kemana?" Katanya teh mau ke rumah teteh. Ih, emang ada apa? Enggak ada apa-apa, katanya teh si papa sakit, cenah ge mau nengok aja, lihat yuk atuh sekalian. Akhirnya kita di motor tuh sekalian ke rumah. Ternyata pas di rumah langsung lemes, soalnya di pinggir jalan tuh ada kursi-kursi hijau gitu, terus banyak orang juga udah di situ, udah kayak lupa diri, lemes segala macam, sedih campur aduk deh teh waktu itu. Langsung Motor tuh langsung nggak tahu kemana, helm itu aku inget banget, helm minjem punya si Yuli. Yul, aku pinjam helm soalnya waktu itu helm aku lagi dipakai sama orang ya, waktu spekta kan gitu ya, asal pakai aja. Karena lagi banyak kan. Akhirnya pas nyampe ke sana kejadian kayak gitu tuh nggak tahu motor kemana, kunci motor kemana, bahkan Kabur helm ya, juga nggak kita tahu, nggak kabur. inget kemana, padahal itu helm orang lain. Pas itu aku langsung kayak mau berdiri nih, tapi kaki tuh lemas, jadinya kita tuh duduk tapi badan tuh lemas, jadinya mau tiduran di jalan. Terus diangkat sama ibu-ibu bapak-bapak yang ada di situ ke rumah. Dan pas pertama masuk itu yang dilihat papa udah dibungkus sama kain kafan kan, dan bukan kain kafan, samping gitu, Udah ditutup iya udah ditutup badannya. Itu langsung nggak tahu gimana rasanya itu, saking udah nggak tahu itu tuh gimana lah, pokoknya udah sedih banget, sakit banget rasanya, dan nyesel kenapa hari itu bisa berangkat. Iya, karena nggak ada firasat, terus karena kelihatan sehat gitu, jadi kita berangkat aja gitu ya. Cuman terus pas bapak nggak ada, itu kan pasti hari-hari berat dong, hari-hari berat, apalagi pasti harus menguatkan diri sendiri, harus juga menguatkan ibu, adik-adik kayak gitu. Nah itu gimana tuh bisa sampai menguatkan diri sama keluarga itu? Awalnya sih jangankan untuk menguatkan orang lain ya, akunya sendiri rasanya tuh kayak masih, pikirannya tuh masih, loh kok bisa kejadian kayak gini, sempet ya Allah kenapa kayak gini ya Allah, kayak gitu teh. Tapi karena aku punya banyak orang yang sayang sama aku dulu yang dikuatin sama orang-orang yang terdekat aku, saudara-saudara aku, terus teman-teman juga. Terus waktu itu kebetulan emang udah deket sama Ajajang. Nah sama Ajajang juga sempet apa ya, dikasih support gitu deh pokoknya. Akhirnya aku sendiri bisa kuat dan nerima, ya udahlah, semua orang juga pasti bakal meninggal, kita juga pasti bakal, cuman nggak tahu kapan waktunya. Akhirnya aku sendiri bertekad untuk memutuskan, oke, aku harus bisa nguatin mama, karena waktu itu mama nangis terus nguatin mama. Terus aku juga malu sama adik-adik aku, kan Meli anak pertama ya. Iya, anak pertama. Sama adik-adik aku, kalau akunya lemah nanti adik-adik aku gimana gitu. Akhirnya aku berusaha untuk jadi kakak yang baik untuk mereka, dan juga berusaha jadi anak pertama yang baik untuk mama. Sekarang ya, dengan kehidupan Meli yang sudah berkeluarga, sudah punya anak ya, masih punya mimpi-mimpi nggak sih yang masih ditarget gitu, yang belum tercapai? Adalah, kalau mimpi ya pasti ada, cuman nggak terlalu gimana ya teh, mungkin karena udah nyaman kayak gini nih, jadi mimpi ada, cuman untuk mencapainya tuh nggak terlalu menggebu-gebu kayak dulu, kayak pengen. Mimpinya apa? Ada deh Tidak ada bocoran. Ya intinya pengen hidup lebih baik lah bersama keluarga. 5 Walaupun tahun sekarang ke depan. bukan berarti sekarang gimana ya, sekarang juga udah baik-baik aja. Pasti setiap orang pengennya naik gitu. Terus gitu. Iya, makanya kadang mimpi itu, aku punya mimpi, cuman nggak terlalu yang gimana, paling ya tiap usahanya itu cuman berdoa, udah cuman berdoa. Soalnya kegiatan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa, udah nyaman dengan semua yang dilakukan sekarang gitu. Udah nyaman, dan ya karena punya anak juga mungkin susah juga ya. Soalnya
ngerasain paling gitu. harapannya tuh banyak tuh ke anak gitu sekarang mah, ke anak, ke suami, semoga suami sukses, lancar Amin. kerjaannya kayak Amin. gitu-gitu, dan anak juga semoga jadi anak yang soleh kayak gitu. Sekarang nggak, kalau ditanya mimpi sendiri sih ada, cuman nggak terlalu gimana gitu ya, hanya apa ya, hanya sebatas mimpi yang yakin suatu saat pasti bakal terkabul, tapi nggak maksa juga gitu, nggak maksa harus cepet-cepet ini. Alon-alon asal kelakon. Kelakon. Oke, mungkin itu aja obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Mel, di lain kesempatan. Semoga video ini buat teman-teman yang udah berapa kali pengen reuni bareng tapi kita nggak dapet waktu yang tepat. Nah, mungkin dengan ngobrol begini bisa satu-satu, bisa seenggaknya kita bisa reuni digital ya gitu. Soalnya kan sekarang ketemu emang bakal susah banget karena yang satu ada kerjaan hari ini, yang lainnya nggak ada, yang lainnya besok nggak ada kerjaan, yang lainnya ada, jadi susah banget. Oke, gitu aja ya. Nanti Oke. sampai ketemu lagi kapan-kapan dengan temen yang lain juga ya. Yang lain juga. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah. Dadah.